Ini ada ujian ya. Alright. Nah, terus apa ini jadinya? Nah, ini tuh takutnya nanti ada cairan kalau tadi anaknya juga sama begitu masuk langsung. Ya. Oke, sudah posisinya seperti ini, baru kita apa? Kita siapkan makhluk yang lain. Ya, ini sudah kita taruh MSL-nya. Oke, baru kita ini. Nah, lanjut apa? Kita sudah ini kita pakai air bersih. Walaupun prinsipnya bersih, takutnya nanti kita memegang-megang tulang, ya. Makan. Ya, setelah itu baru kita ukur. Ukurnya sama teman-teman. Ya. Sebelum itu Dari hidung ke dalam ya, saya minta tolong disuntik, Pak. bawah. Atas bawah tengah. Atas tengah bawah nggak usah. Dari hidung ke proses psikologis anjay. Oke, siapkan ini juga. Dan hidungnya juga. Hidungnya tuh jangan ya. Oke, setelah itu baru kita ukur. Ukurnya ya dari kepala ubun-ubun ya, ubun-ubun langsung ke prosesus sifoides ya. Nih, habis itu beri tanda. Tadi baru beri tanda nih ya, jadi itu kita kasih tanda. Kalau seandainya yang belum sampai sini, ini ada tanda nih, tanda. Karena kalau berbeda ini ya, berbeda yang buatnya, pabriknya, ini akan berbeda juga. Kadang ada yang berapa sentinya tuh, gitu. Ada tulisannya 15, 14, 13. Jadi kita nanti bisa sekitar 15 cm masuk ke dalam. Ya, kalau emang nggak ada ya kita tinggal kasih ininya aja. Tadi digunting pasang, ya. Oke, ini cara pertama. Dari ini ya. Habis itu ada yang dari telinga ke hidung, dari hidung ke proses psikologis. Nah, sudah kita kasih tanda. Anggap sudah kasih tanda. Baru tadi kan kita sudah ini ya, kasih gel tadi. Nah, ini sudah dikasih gel teman-teman, tuh ada gelnya walaupun sedikit ya. Nah, baru kita kasih ya, oleskan saya semuanya. Ya, nggak di ujung aja. Ya, kalau untuk anak takutnya nanti kan kalau baby belum refleks menelan dan segala macam itu belum nggak bisa kita sebut jadi lebih baik kita kasih semuanya ya. Oke, setelah itu baru kita coba masukin ya. Nah, masukin apa itu Halusinasi. kita masukin efek dari jiwa ya. Nah, kita masukin sampai batasnya yang tadi ya, sampai batasnya nih. Nah, sambil kita masukin ini, kalau memang tidak ada tanda-tanda bahaya kita bisa masukin terus. Tapi ketika kita masukin baru setengahnya, belum sampai batas, ada tanda bahaya misalnya kayak batuk, ada kebiruan, anak memang segala macam, tak ambil dicabut. Kita istirahatkan dulu sampai dia tenang, baru kita pasang lagi. Tapi kan nanti dipaksain malah takutnya penapasannya ini Nangis. ya, pasti nangis ya. Kalau enggak pun ya, kalau BBLR dan lain-lain yang paling cuma ya, apalagi kan tahu sendiri kalau BBL termasuk kadang manisnya juga mesti kecil banget ya, kayak merincik ya. Lihat aja di lapangan ya, dah ya. Setelah ini ya, saya boleh kita boleh pakai tangannya, kita baru pasang apa fiksasi sementara. Fiksasi sementara itu semua.
ambil kursi lagi aja, jangan dipangku kursi nanti itu. Nah, ini yang sementara, satu gini aja, belum kita buat ya. Setelah itu ya baru kita agak ini, kita akan ambil stetoskop. Ambil stetoskopnya, baru kita ambil juga apa? Slip. Nah, slip. NaCl-nya di sini tadi. Ya, ambil slip, kita masukkan udara. Masukin udaranya di luar, kita 1 cc. Nggak kayak dewasa kan banyak ya. Ya. Nah, ini hanya 1 cc, nggak nafsu. Nah, kalau anak udah gede ya tambah. Ya, terus kita sambungkan, kita lipat dulu, baru kita buka, baru kita sambungkan. Nah, ini kita taruh gini aja, nggak masalah. Baru kita ini siapkan ya, benar-benar di lambung, posisinya di lambung ya. Baru kita dorong secara cepat ya. Kalau ada suaranya dia di lambung ya, berarti masuk ya. Ingat tadi kita sudah masukin udara 1 cc, berarti kita harus buang, kita tarik 1 cc lagi. iya, sebanyak yang kita masukin. Jangan sampai udah masuk, sampai kok dewasa 5 cc nggak diambil lagi. Dan itu tadi kan ya. Oke, kita tarik lagi 1 cc. Nah, itu kan ya, baru kita lipat uang. Nah, ini cara yang pertama. Cara kedua, bisa dimasukin ke dalam NaCl ya. Kita buka, masukin. Ketika ada gelembung udara, berarti dia nggak masuk ke lambung, tapi masuknya ke lambung. Ketika tidak ada, kemungkinan besar dia akan masuk ke lambung, ya kan? Nah, setelah itu tidak ada nih udaranya, ya sudah. Kita anggap saja ini baru lagi cek yang cara ketiga. Gimana caranya? Ditarik. Kita tarik, ya, kita tarik cairan lambungnya. Ya, ketika dia keluar nih cairan lambungnya, kuningnya, dia ada cairan yang keluar, berarti benar sudah, ya, masuk ke lambung. Sudah selesai. Untuk pemasangan, sudah pasti, baru kita pasang ininya ya, kita rubah yang tadinya cuma secara apa sementara, ya, baru kita rubah, ya. Kita pasang kayak kuku. Silakan. Ya, selesai. Baru satu lagi kita pasang, ini kita catat tanggalnya, ya, jamnya. Ini tuh etiket. Ya, etiket ini untuk pemasangan. Jadi nanti perawat selanjutnya dia tahu, oh tanggal sekian nih dipasang. Jadi ketika udah waktunya diganti. Ya, ini etiketnya apa? Ya, setelah itu si babynya ternyata dia itu dengan indikasi bilas lambung. Misalnya anaknya ada meminum racun atau ada deterjen ya, biasa emak-emak ya, tempatnya lucu-lucuan, nanti warnanya deterjennya warna pink, disangka anaknya minuman strawberry, diminumnya, bawah naroknya, minum, ternyata anaknya keracunan. Kalau sudah keracunan itu, makanya dilakukan bilas lambung atau dekompresi. Ya, nah, gimana caranya? Berarti prosedurnya sama, teman-teman, dari awal pemasangan UGT hingga kita ambil. Nih, ambil plastik ini. Ya, kalau dewasa dia pakai windbag, langsung disambungkan ke sini. Ya, kalau untuk neonatus biasanya kesulitannya itu windbagnya karena kecil banget, jadi nggak ada. Biasanya pakai plastik yang beginian. Ada khusus plastik zipper kayak gini. Nanti yang khusus itu ada, tadi yang saya bilang ada berapa cc-nya itu agak gede. Ya, nah habis itu kita buka. Ini kalau yang bilas lambung ya, ya, terus kita lipat dulu, kita buka, masukin ke sini. Nah, setelah itu baru kita rapatkan plastik ini, nggak akan masuk ke dalam. Dan nanti begitu dimasukin ini keluar semua cairan.
Di sini nanti kita observasi bagaimana karakteristik cairan lambungnya. Ketika tadi ya anak buat lambung, warnanya gimana, sumbernya gimana, apakah ada perdarahan atau tidak. Masukin sel gitu. Iya, biasanya masukin dulu. Ya, jelas. Ya. Kan kalau dewasa tuh cairan lambungnya itu bisa keluar karena indeksnya berada di lebih jauh, lebih bawah dari Iya. posisi pasiennya. Kalau ini gimana? Ya, ini kayak gini. Jadi Itu ini bakal tuh, keluar. ini tuh kalau untuk jelas lambung ini sama kayak gini, tapi ada yang panjang lagi. Gitu. Jadi, nah ini, jadi ada panjang. Jadi panjang atau panjang. Jadi nanti pasti posisinya kita naruh di ini bawah sama kayak asun dan itu ini dipotongkan dulu, potongkan dulu. Kalau di kulkas biasanya asinya itu disimpan di kulkas. Ini misalnya namanya sore usia atau menjelang malam nanti kita simpan dulu di kulkas ya. Nanti ketika mau diberikan baru kita hangatkan terlebih dahulu. Ya, kita hangatkan, sudah dihangatkan dan itu baru ya kita berikan. Ya, sebelum kita berikan ya kita pastikan dulu. Ya, misalnya sebelumnya sudah diberikan ASI, kita pastikan dulu ya. Ini pastikan dulu masih ada sisa enggak. Nah, selain kita memastikan ya masih ada sisa dari ASI sebelumnya, ini juga memastikan bahwa selang ini masih ada di lambung. Ya, nah ini ternyata masih ada aspirasinya. Ketika masih ada aspirasi, kita nggak memberikan lagi. Artinya apa, penyerapan yang anak di lambung itu penyerapan nutrisinya bermasalah. Manusia mungkin anaknya normal, ketika sudah dari pagi diberikan sampai siang itu sudah habis, sudah diserap. Tapi karena anaknya bermasalah di sistem pencernaan, penyerapannya juga berkurang. Jadi ketika kita tarik, kita coba ini, ternyata masih ada sisa susu yang tadi pagi, kayak gitu. Ya, oke, selanjutnya ya ternyata tidak ada nih, pas ditarik tidak ada ya, kita coba dulu. Tadi sudah kita istirahatkan kita 2 jam, kalau ada aspirasi ya ada sisanya, nah kita cek lagi setelah 2 jam kita cek, oh udah nggak ada ya. Ketika udah nggak ada baru kita persiapkan pemberian ASI. Ini sudah kita kasih ya, kalau ini kecil mungkin bisa masuk ke sini ya, kita buka ya. Kita ini bisa enggak ya, kita coba. Nah bisa ya, baru kita masukin berapa cc nya, misalnya 5 cc. Nah sudah, kita benar-benar gaya beraktivasi saja ya. Nih ya, sebelum habis ya, ya kita lipat lagi. Kalau hanya 5 cc berarti sudah beres. Kita bilas dengan air hangat. Ini yang pakai hangat ya, bukan NaCl tadi. Nah, kita bilas air hangat ya. Ini tujuannya agar sisa-sisa si ASI tadi nggak ada di selang. Kalau masih ada, takutnya kan ada seperti kayak basi, jadi nggak bagus, keras, itu justru malah menghambat dan berkonsekuensi penyakit atau bahkan bisa menjadi infeksi ya anaknya, kan basi ya. Nah ini sudah selesai, dari ini dari kita ini. Oke. Nah ya selesai ya. Nanti kalau di ruang peri biasanya suka di jantung, kadang perawatnya nih suka di jantung kayak